Kenapa nggak dikatakan dia telah buta dan dia tidak makan 3 hari 3 malam? Dia bertemu Ananias dan Ananias membaptisnya. Di mana? Lupa menulis atau bagaimana? Sekarang saya bertanya, apakah ada Yesus mengatakan dia akan datang seperti cahaya? Dia datang secara khusus kepada Paulus ini supaya dia menjadi saksi. Mana datanya Pak? Kalau Pak Yunus tetap mengatakan bahwa suara itu, cahaya itu adalah Yesus, tunjukkan datanya sama saya. Yesus mengatakan dia seperti cahaya turun dari langit. Seperti itu Pak Yunus. Dari segi umur. Pak Yunus, di KPR 9, KPR 22, di situ dikatakan bahwa Paulus itu dalam kebutaan dan disembuhkan oleh Ananias. Betul kan Pak Yunus? Ya. Nah, tapi kenapa di KPR 26 kok beda? Paulus tidak buta, Paulus tidak 3 hari 3 malam tidak dikasih tahu dia tidak makan tidak minum, dan Paulus tidak ada bertemu dengan Ananias. KPR 9, KPR 22, KPR 26. Piye? Piye iki piye toh? Kita buka Pak Yunus. Saya suka kali kalau membahas KPR ini. Menarik kali bagi saya. Apalagi sama Pak Yunus yang murah senyum. Kita buka ya. Saya suka kali KPR ini ya. Ini KPR ini memang gara-gara kau KPR saya jadi mengerti bahwa ternyata ada kontradiksi di situ. Oke, saya buka ya di sini ya. Kita baca. Perikopnya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Barakallah. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Nah, dibuka oleh si Ferry di dalam Lukas 18 nomor berapa Ferry? Kata Yesus? Lukas 10:18 Bun. Nah, Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Nah, kalau kata Paulus di dalam KPR 26 nomor 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Nah, terus katanya, kami semua rebah ke tanah. Paulus mengatakan dia dengan kawan-kawan seperjalanannya semua rebah. Tapi di dalam KPR 9 dengan di dalam KPR 22 ada yang temannya yang rebah, ada yang Paulusnya yang rebah. Tapi ternyata si Paulus mengatakan KPR 26 bahwa kami semua rebah ke tanah. Kita baca lagi. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Ini Ibrani, bukan bahasa Yunani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang, tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah berdiri, aku menampakkan diri belah sampai ke bawah 17. Aku akan mengasingkan engkau dari nomor 18 untuk membuka mata mereka. Nanti Pak Yunus baca lagi seterusnya ya. 19-nya, sebab itu ya Raja Agripa kepada pernyataan dari surga aku tidak taat, tetapi mula-mula aku memberitakan orang-orang Yahudi ke Damsik belah sampai 21, karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah dan mencoba membunuh aku belah sampai 22, tetapi pertolongan Allah 23, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, ia adalah sampai ajakan kepada Agripa untuk percaya, di mana Paulus mengatakan dia buta dan dia tidak makan 3 hari 3 malam. Apa lupa itu dia? Ayat 9 itu. Pasal 9 di ayat 18. Nah, ini Pak Yunus, KPR 26, ini perjalanan Paulus juga, Pak. Sama-sama, KPR 9, KPR 22, KPR 26 menceritakan perjalanan Paulus ke Damsik, di situ dia bertobat. Kenapa nggak dikatakan dia telah buta dan dia tidak makan 3 hari 3 malam? Dia bertemu Ananias dan Ananias membaptisnya. Di mana? Lupa menulis atau bagaimana? Ya, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh beberapa orang, ya. Salah satu Paulus di dalamnya menulis supaya Mbak Nora tahu ya. Ya. Begitu. Ya. Jadi kalau ada 3 orang yang menuliskan Bible itu, apakah berarti Bible itu adalah firman Tuhan? Iya. Ya. Ya, ini kan sudah ditulis jadi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang mana yang bisa kami percaya sebagai akuratnya bahwa Paulus bertobat, dia mengatakan dia rebah ke tanah sendiri. Terus di dalam KPR yang lain dia mengatakan teman-teman seperjalanannya
tidak rebah. Terus di dalam KPR 26 ternyata semuanya rebah di tanah. Bagaimana mungkin 3 persaksian yang berbeda dan itu dikatakan akurat? Iya. Jadi Ya. cerita ini saling melengkapi, maksudnya saling melengkapi, begitu. Lengkapi apa Pak Yunus? Bahwa fakta sejarahnya benar ada, begitu. Sejarah bagaimana yang ada? Jadi kenapa di KPR 26 tidak ada tertulis Ananias? Ya terus maunya apa maksudnya? Bukan. Hmm. Pak Yunus. Seandainya Mau ditulis saya ulang? mengatakan, maaf begini Pak Yunus. Ada 3 orang saksi ya mengatakan bahwa Pak Yunus jam 12 malam Hmm. mencuri. Maaf. Satu saksi mengatakan bukan jam 12 tetapi jam 1. Dia bersama 3 orang. Satu saksi mengatakan bukan jam 1 tetapi jam 3. Dia bersama 2 orang. Tapi di sini Pak Yunus mencari intinya dia bertobat. Tapi dari kesaksian itu, ya, bagaimana cara dia bertobat, dia bertemu Yesus itu tidak pernah ada yang benar. Jangan poinnya, Pak. Jangan poinnya, intinya Paulus bertobat. Intinya Paulus bertemu Yesus. Bisa nggak Kristen membuktikan bahwa ketiga tulisan ini dari KPR 9, KPR 22, KPR 26, bahwa ceritanya ini bisa sama gitu loh. KPR 9 dengan 22, Paulus mengatakan dia sendiri yang rebah ke tanah. Sementara KPR 26, kami semua rebah ke tanah. Ada nggak dari kata kami itu membuktikan memang bahwa Paulus bertemu suatu suara yang mengaku itu adalah Mesias? Nggak ada kan? Yang bersaksi di situ hanyalah Paulus. Kata kami ini, siapa saja kami ini? Kalau dibawa ke pengadilan, dia udah kena. Kena apa? Kena tentang persaksian palsu. Loh, Pak Yunus cobalah. Pak Yunus mengatakan, kami itu pergi meronda jam 12 malam. Dan saya tidak ada mencuri. Nah, otomatis akan dipanggilkan siapa kami ini? Si Bledor kah? Si Bluder kah? Si Matius kah? Si Lukas kah? Harus jelas kami ini siapa. Nah, di antara kami ini, ada nggak yang membenarkan persaksian dari Paulus bahwa dia mendengarkan suatu suara yang mengaku itu adalah Yesus? Sebab Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu terhadap Mesias-Mesias palsu. Dia akan mengaku, aku adalah Mesias. Lihat, dia ada di gurun, jangan kamu ke sana. Lihat, dia ada di bilik, jangan kamu ke sana. Kan itu sudah diwanti-wanti Yesus. Nah, ternyata itu terjadi. Terjadinya apa? Pada waktu perjalanan Paulus di suatu bukit, di suatu padang gurun, dia bertemu kedatangan sosok cahaya yang lebih terang dari matahari dan mengatakan mengaku seorang Mesias. Sementara Yesus mengatakan kedatangan anak manusia, bagaimana ketika dia terangkat ke langit, seperti itu juga dia turun ke langit, turun dari langit. Maksudnya apa? Yesus naik ke langit dengan fisik, dengan jasmani, dengan ke tubuh jasmaniannya, turun pun akan demikian, bukan berbentuk cahaya. Ya. Ya. Jadi di dalam ayat 9 ini dia bertemu dengan Yesus dalam cahaya. Ya, ini kan intinya bertemu. Latar belakang Paulus ini seorang penganiaya. Nah, Kan gitu. oke. Tapi Tuhan bisa ubahkan dia, ini yang keren. Dan dia keren. dipakai Tuhan. Sekarang saya bertanya, apakah Nah, ada Yesus dia mengatakan menulis dia apa? akan datang seperti cahaya? Dia datang secara khusus kepada Paulus ini supaya dia menjadi saksi Mana datanya, dan Pak? menceritakan tentang Yesus ke seluruh bangsa. Mana datanya Dipakai- Yesus datang kepada seseorang nanti yang dia pilih sebagai rasul, itu berbentuk cahaya. Sementara di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan dia melihat iblis jatuh dari langit itu seperti kilat. Nah, yang datang kepada Paulus itu cahaya. Jatuh dari langit. Sementara di dalam Matius 24, kita baca Matius 24 ya, Pak. Apa kata Yesus? Matius 24. Oke, saya buka Matius 24 nomor 26. Apa kata Yesus? Nah, ini kata Yesus ya. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi cahaya yang dilontarkan dari timur sampai ke barat, seperti itulah kedatangan anak manusia. Sementara cahaya itu datang, turun dari langit.
jatuh dari langit. Nah, cahaya yang jatuh dari langit, apa kata Yesus? Itu adalah iblis. Pak Yunus harus membuktikan sama saya, perkataan Yesus mana yang mengatakan dia akan datang seperti cahaya yang turun dari langit. Sementara ini bukan cahaya yang turun dari langit. Ini dikatakan sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya yang sampai ke barat. Dari timur ke barat loh, Pak Yunus, bukan turun dari langit. Kalau Pak Yunus tetap mengatakan bahwa suara itu, cahaya itu adalah Yesus, tunjukkan datanya sama saya. Yesus mengatakan dia seperti cahaya turun dari langit. Seperti itu Pak Yunus. Berarti betul bahwa Yesuslah itu yang datang dari langit itu, yang berupa cahaya. Pernyataannya tidak ada. Tunjukkan datanya Pak Yunus. Oke. Oke, kalau Yohanes 10 ayat 10 itu iblis datang membunuh, membinasakan. Itu kalau Paulus bertemu dengan iblis, pasti rancangan iblis itu membunuh dan membinasakan. Tetapi dia bertemu dengan Yesus, maka Yohanes 10 ayat 10 itu mengatakan hidup kekal. Yohanes 10 ayat 10 saya baca dulu. Saya kadang-kadang kurang hafal kayaknya. Itu tentang perumpamaan gembala. Itu tentang gembala. Yohanes 10. Domba-domba. Ya. Kalau Paulus bertemu dengan Yesus, maka pasti ada mereka banyak mengalami perubahan atau mengalami hidup kekal. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu iblis. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Paulus ini benar bertemu dengan Yesus. Nah, di dalam kisah 9 ini menerangkan begini. Yesus sendiri berfirman kepada Ananias, itu di ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, karena Ananias berkoneksi dengan Tuhan. Nah, firman datang kepada Ananias. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Benar bahwa Paulus ini adalah seorang penjahat Pak kejahatan. Yunus, yang saya minta pernyataan dari Pak Yunus bahwa memang Yesus yang datang kepada Paulus, yang berupa cahaya yang jatuh dari langit. Pernyataan Yesus. Ini tentang, kalau Yohanes 10 itu tentang gembala yang baik. Lah Yesus memang kan diutusannya untuk domba yang tersesat dari umat Israel di dalam Matius 15 nomor 24. Nah, sekarang yang saya minta pernyataan dari Pak Yunus tadi bahwa Yesus itu yang turun dari langit berupa cahaya. Ya buktikan gitu loh sama kami bahwa memang yang ditemui Paulus itu adalah Yesus anak Bunda Maria. Jadi begini Mbak Nur, begini. Jadi saya menerangkan bahwa Paulus ini benar-benar bertemu dengan Yesus. Kalau bertemu dengan iblis, iblis itu rancangannya membunuh dan membinasakan. Jadi Paulus ini benar-benar bertemu dengan Yesus. Nah, di sini dikatakan firman-Nya kepada Ananias, pergilah sebab. Jadi kalau memang iblis yang bertemu dengan Paulus, berarti aturannya si Paulus dibunuh. Begini Mbak Nura, kalau Paulus itu bertemu dengan Yesus, berarti mereka akan diselamatkan, ya. Kalau dia bertemu dengan iblis, pasti iblis itu rancangannya begini, membunuh dan membinasakan. Sekarang saya tanya, yang membatalkan hukum Taurat siapa? Yesus datang itu menggenapi. Dia saya bertanya, yang membatalkan hukum Taurat, Pak Yunus. Ya, siapa? Paulus itu tidak ada kekuatan apa-apa untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi Yesus itu menggenapi hukum Taurat karena dia berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi gini Mbak Nora. Jadi Tuhan sendiri yang memakai Paulus untuk memberitakan tentang namanya ke segala bangsa. Itu di ayat 15. Nomor 15. Ya. Dan dikatakan setelah itu Paulus itu mengalami yang namanya kebutaan. Setelah itu dia mengalami pemulihan. Pak Yunus, saya mengerti Pak Yunus ngomong. Kalau Paulus menjumpai iblis, berarti dia akan menyesatkan. Tapi karena dijumpai Yesus, dia membawa suatu kabar baik. Begitu kan maksud Pak Yunus? Yeah. Nah, sekarang kita lihat ajaran Paulus. Efesus 2 nomor 15. Apakah dia mengajarkan bahwa melakukan hukum Taurat itu bagus? Efesus 2 nomor 15 dengan Galatia 3. Oke, kita buka dulu Efesus 2 ya. Efesus 2 nomor 15. Apa kata Paulus? Ini ajaran Paulus. Makanya saya tanya, kalau Paulus siapa nih? Kalau Paulus bertemu dengan Yesus membawa kebaikan, kenapa dia mengatakan seperti ini? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, kita buka lagi di dalam Galatia 3. Apa kata si Paulus? Ini ajaran Paulus kan? Katanya ajaran kebaikan. Ternyata bertentangan. Nah,
Kita buka Galatia 3 dari 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Pernyataan Paulus. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu di bawah kutuk. Apakah ini ajarannya Yesus? Ini rahasianya saya kasih tahu Bang Dora, bahwa Yesus mati di kayu salib itu menggenapi semua hukum Taurat. Ya, Betul. karena orang yang melakukan hukum Taurat itu akan mengalami pengampunan. Yesus sekarang, itu hanya Pak Yunus, percaya kita kepada di sini Yesus, Pak Yunus. maka Galatia mengalami 3 nomor pengampunan. 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam ke kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat, satu, dikutuk. Yang kedua, mereka tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Sementara hukum Taurat itu dari Tuhan kepada Musa. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apakah Yesus mengajarkan kepada Paulus ketika berjumpa di perjalanan ke Damsik bahwa hukum Taurat dengan matinya Yesus dibatalkan? Apakah dengan melakukan hukum Taurat berarti dia terkutuk dan tidak dibenarkan di hadapan Allah? Coba baca di Galatia 3 nomor 10, Pak Yunus. Galatia 3:13. Galatia 3:10 dulu. Yang melakukan pekerjaan hukum Taurat itu tuh kutuk, di bawah kutuk. Coba, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Paulus sudah mengutuk hukum Taurat, Pak Yunus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini ajaran Yesus. Iya. Ya. Ya kita kira Kenapa, dari Yunus? saya cukup ya, Senyum dulu. Mbak Senyum Nora. dulu. Senyum. Saya kira dari saya cukup karena saya melanjutkan pelayanan. Pelayanannya jangan bohong-bohong ya Pak Yunus ya. Yang jujur-jujur. Maunya Pak Yunus live kan pelayanannya biar saya masuk. Saya akan memberitakan kebenaran kepada jemaat-jemaat Pak Yunus. Ya, kebetulan Tuhan memberikan saya kuasa untuk melayani dan mendoakan orang-orang sakit. Saya mau doakan orang sakit. Ya Pak Yunus. Oke, saya berterima kasih ya Mbak Nora. Selamat sore Pak Yunus. Oke. Saya izin mungkin. Oke Pak Yunus. Yuk. Ya coba yang lain monitor dulu. Apa Bang Handi, Bang Ferry, Kang Dito, Ustaz Arif monitor. Oke, karena saya juga diberikan amanat untuk moderator di sini, Ustaz Arif langsung paksa mic saya buka di sini. Oke, ada beritakan kebenaran. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, selamat Oke, sore. ya. Tahan dulu sebentar. Ada juga ini sahabat saya juga, Pak dosen, Pak Preming. Selamat sore Pak Preming. Dosen S3. S3 dia. S3. Oke. Selamat sore Pak Preming. Kalau nggak suara saya turunin Pak. Seriously. Selamat sore Pak Preming. Aduh, pura-pura dia nggak mau dengerin, nggak buka. Mungkin lagi olahraga sore dia. Oke, Pak Leminho. Buset, ada artis Korea juga naik diskusi di sini. Pak Leminho. Selamat sore Bapak. Pak Leminho dari tadi menyimak itu. Hikmat sekali di ruang ini ya. Oke, silakan Pak Leminho. Oh, mungkin lagi di luar perangkat, nggak apa-apa. Nanti kemudian kalau sudah standby bisa open mic ya. Baik, kebenaran. Apa yang mau didiskusikan atau mau dilanjutkan? Tadi yang poinnya diambil, silakan. Saya dulu. Oke. Tadi Bunda Nora angkat dalam Galatia 3 ayat yang ke-10 sampai 13, ya toh? Pernyataan dari Bunda Nora menyatakan bahwa orang yang melakukan Taurat itu terkutuk. Tapi kalau kita baca dengan sangat jelas di dalam ayat 10 bunyinya, karena sebanyak orang yang keadaannya melakukan syarat Taurat ada di bawah kutuk Taurat. Di bawah kutuk karena ada surat bahwa terkutuk tiap yang tiada tekun. Artinya gini, artinya tidak tekun itu mereka harus melakukan itu dengan tekun. Itu berhubungan dengan kitab Yakobus katakan, dalam 10 hukum itu, maka kalau dia salah satu, maka salahlah dia bagi sekaliannya. Kenapa menjadi kutuk dalam Taurat? Karena tidak tekun melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik sebagai pelatih. Yang dimaksud Rasul Paulus, kalau kita membaca ini, kalau kita tidak melakukan, tidak tekun melakukan hukum Taurat, sedangkan kemanusiaan kita banyak kekurangan kelemahan, banyak melakukan salah. Itulah yang dimaksud Paulus.
tuntutan Taurat itu sangat berat menekan manusia. Karena itu dikatakan kutuk Taurat, karena tidak mungkin ada yang bisa dengan 100% melakukan hukum Taurat. Sedangkan pada saat dia tidak tekun, baca ayat 10, Bunda Nora, itu bunyinya, itu pengertiannya. Pada saat dia nggak tekun, maka itu yang dikatakan kutuk Taurat berlaku dalam kehidupannya, karena tidak melakukan. Karena di sana dikatakan tidak tekun. Kita baca Baca ayat 10. Saya Sebentar. baca ya. Baca Silakan. baik-baik. Bunda Nora Karena baca aja. semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Pertanyaan saya, Terus, di mana baca terus, dikatakan baca di terus, sini Bunda. tidak tekun melakukan hukum Taurat? Lanjut baca. Terkutuk, Lanjut. oke. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu Nah. yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Sebentar, Betul. lanjutnya. Sebentar. Betul. Dan bahwa Itu tidak jawabannya. ada, sebentar. Nah, itu Jangan jawabannya. ditutup. Sebentar. Silakan. Ayat 12. Nah, 11. Jangan 11-nya, masih ada selanjutnya. Oh, Ya. silakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang jaringan benar kita akan ini. hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Pertanyaan saya, di mana di situ dikatakan yang tidak? Betul. Di mana? Ayat 10 itu Bunda udah baca tadi Nah, lewat sekarang itu. 11-nya coba kamu baca. Cobalah. Coba 11-nya. Iya, itu sambungannya. Dia tidak akan lari dari makna sambungan. Cobalah dibaca dengan Oke, jelas. sekarang dengan baca ya. teliti. Terkutuklah, sebab ada Bisa tertulis paham. terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam Betul. kitab hukum Taurat. Yang tidak setia. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, karena semua orang yang Ya. hidup dari pekerjaan hukum Taurat, ini Ya. pekerjaan yang melakukan pekerjaan hukum Taurat. Yang Ya, tidak setia terus? memang dikutuk. Sekarang Betul. pertanyaannya, ini nomor 10 kamu baca baik-baik. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, yang melakukan pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Bukan yang tidak setia melakukan. Coba kau baca baik-baik. Ya. Sabar, Bunda. Jangan Yang dipenggal ayatnya. Jangan Loh, dipenggal. Saya tidak penggal. Bunda Coba Nora. kamu baca Silakan baca baik-baik. selanjutnya. Itu kuncinya selanjutnya. Ya, Coba kamu dibaca. dengarkan Itu dulu. Bunda sudah Kamu iyakan. dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ya, saya dengar. Karena semua orang yang hidup dari mana? Yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Berada Terus. di bawah kutuk. Yang hidup Terus. dari pekerjaan hukum Taurat di bawah kutuk. Karena Terus Dan- alasannya. sebentar. Sebab Terus. ada tertulis, terkutuklah Sebab. orang yang apa itu? Terus. Yang apa? Saya jawab dulu. Yang apa? Baca terus, Bunda baca ya. Ya, terkutuklah orang Yang tiada tekun melakukan hukum Nah, Taurat. yang tidak ada tekun. Yang Sementara tidak tekun. Di pertamanya, sebentar. Iya, betul, Di itu pertamanya, jawabannya. Yang di pertamanya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, pertanyaan saya, yang hidup dari Ya. pekerjaan hukum Taurat, apakah ditulis di situ yang tidak setia? Itu sambungannya kan itu Mana satu yang tidak cerita setia? yang harus dipahami. Di mana di situ pekerjaan hukum Taurat dikatakan yang Ayat tidak yang ke- setia? Itu ayat 10. Itu dibaca Kamu dipahami. paham nggak sih? 10. Kamu paham nggak sih? Sekarang begini ya. Aduh. Kau dengarkan saya baik-baik. Sebab ada Ya. tertulis, terkutuklah orang yang tidak Tunggu, saya baca lagi. setia, ya kan? Nah, sementara yang Terkutuk setiap orang sebelumnya, yang tiada tekun. terkutuklah Tiada tekun, orang yang misalnya. tidak setia. Terkutuklah orang yang Oh, iya, tidak setia. iya. Ini Tunggu, saya ambil saya tunjukkan. pipa Kecilkan pertanyaan. dia dulu apa? Bang apa? Biar nampak. Kecilkan dulu dia. Oke, sekarang kita baca baik-baik ya, biar tahu. Ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, yang melakukan pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis apa? Yang terkutuk itu orang yang tidak melakukan, yang tidak setia melakukan. Iya, tidak setia Nah, melakukan. sekarang di sini, Betul. karena Betul, semua betul, orang, betul. Saya setuju. Itu. ya, sekarang semua orang yang jawabannya. hidup dari pekerjaan, tidak ada dikatakan di sini yang tidak setia Sebab, kepada pekerjaan Bunda, hukum Taurat. ada- Mana jangan katakan tidak setia? Alasannya ada, Bunda. Sebab baca Ah. selanjutnya dong. Loh, Baca. sebab ada Ah, tertulis, betul. terkutuklah orang yang tidak. Betul. Nah, sekarang di 10 ini, Tidak. karena semua orang yang hidup dari pekerjaan. Di sini, sekarang pertanyaan saya. Yang hidup dari Ya, pekerjaan, terus. di mana dikatakan yang pekerjaan di sini dikatakan tidak setia? Itu dibawakan sama disambung. Oke, Masa sekarang kita baca. Macam ada nanya Diam dulu. lagi. Sebab ada tertulis Ya, terkutuklah saya diam. orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu tertulis Betul. dalam kitab hukum Taurat. Nah, dan bahwa Ya. tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan Hukum Taurat. Nah, pertanyaan saya, di mana dikatakan sini tidak benar di hadapan Allah karena tidak setia melakukan? Tunjukkan. Itu saya sudah jelaskan, Bunda. Itu berhubungan dengan Yakobus. Kitab Yakobus katakan 10 Saya hukum bertanya dilakukan. di sini. Itu jawaban Saya dalam bertanya di paragraf sini. 10. Dikatakan di sini karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan.
Bukan yang Nah, dikatakan orang yang tidak melakukan. Paham nggak kau? Terus aja. Karena tidak Betul, tekun. terkutuk orang yang Sebab- tidak setia. Pertanyaan saya sekarang begini tertulis. dulu, di 13-nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Sekarang pertanyaan saya. Dari kutuk hukum Taurat ini maksudnya apa? Iya, itu kan Dari itu kutuk hukum Taurat. alasannya Apakah ayat hukum Taurat 10. dikutuk? Bukan seperti itu jawabannya. Itu ayat 10 sudah ada jawabannya. Ayat 10 kau paham gak sih? Ini kau berita nih kau bodoh kali sih. Aduh, Sekarang saya tanya kau ya. Yang terkutuk ini orang yang tidak setia kan? tiada tekun, ya. Terkutuklah orang yang tidak setia. Nah, sekarang Iya, kita betul, baca dari sebab nomor 10-nya, terkutuk. karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Di mana dikatakan yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat ini orang yang tidak setia? Setiap kali jaringan. Yang tidak setia itulah yang dikutuk. Sementara karena semua Sebab itu ada sambungannya. Jadi dari cerita Oh, diam dulu. sebab- Karena semua Ulama orang yang masih- hidup dari pekerjaan hukum Taurat, semua termasuk Yesus dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi yang melakukan semuanya pun yang melakukan pekerjaan Taurat itu di bawah hukum, di bawah kutuk. Sebab terkutuklah itu. orang yang tidak setia. Sebab apa? Nah, pertanyaan saya, Tiada setia. apakah semua orang tidak setia melakukan hukum Taurat? Iya. Musa tidak Banyak setia? orang melanggar Musa tidak setia? Musa tidak Musa setia? di dalam Apakah Musa tidak setia? Apakah Yesus tidak setia? ya. Iya, karena itu Bunda saya berarti jelaskan kamu bisa. mengatakan Yesus tidak setia? Saya jelaskan bisa. Enggak, sekarang begini. Saya jelaskan kalau bisa, kamu Bunda. larinya, sebab ada tertulis, Enggak, ya udah. terkutuklah orang yang tidak setia. Nah, sementara di sana dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Makanya saya bertanya, di sini semua orang mencakup Musa, karena Musa yang menerima Alasannya hukum Taurat. sebab Sebab orang yang tidak setia yang dikutuk. Tapi semuanya melakukan pekerjaan hukum Taurat juga kenapa di bawah kutuk. Paham gak sih kamu? Paham gak kau? Ini yang dikutuk cuma orang yang tidak setia. Tetapi Ora, dari kamu asal, yang dari nggak paham, awalnya, Ora. saya Kamu tidak nggak mau ada paham. yang gabung dulu. Tenanglah, Jangan tenang, cepat tenang. proses saya Gantian, dulu. gantian ada waktunya juga Pak Remeng, nanti Pak Ya Remeng. udah, saya dulu waktunya ya. Saya dulu waktunya. Aduh, Saya dulu ya waktunya. tolonglah. Minta dulu, Saya minta dulu dulu, waktu. tanya dulu ke kawan berita. Turunkan aja lah itu. Si Bang Femi, Berita kau sudah dosen menyerah, apa Bang kau? Berita. Dikatakan di sini, beritakan Bisa, coba baca saya baik-baik. berita. Aduh, Bang Berita, karena semua, ini semua Oke, Bang Femi orang, aja enggak apa-apa, Bang Femi aja. Ya. semua orang yang hidup dari Oke, pekerjaan diam dulu, hukum Nora, diam dulu, Taurat. gantian. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu apa? Semua yang melakukan pekerjaan hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Nah, yang terkutuk itu sebenarnya orang yang tidak setia. Tetapi di sini dikatakan semua orang melakukan pekerjaan hukum Taurat. Itu Iya, berada di gantian bawah dulu, kutuk. gantian dulu. Biar saya cari Kau kalau dosen begini. apanya kau? Di ayat 9 itu, disitulah dijelaskan orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Oke, sebentar. Pak Preming, biar nanti lawan saya aja kau. Kau lawan Di saya ayat aja. 10, Jangan ganggu dulu, adalah jangan ganggu dulu. orang yang- Aduh, mangap dulu. Duh. Nah, nanti dulu ya. Lanjut dulu. Iya. Beritakan yang konsisten. Lanjut. Ya, maksud saya begini. Saya terima. Oke, saya terima pernyataan kau beritakan waktu kau mengatakan terkutuk orang yang tidak setia, betul. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat terkutuk. Tetapi dikatakan di sini semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, semua orang yang hidup melakukan pekerjaan hukum Taurat itu di bawah kutuk. Yang menerima hukum Taurat Musa. Yang melakukan hukum Taurat itu juga Yesus. Ini dikatakan semua yang Bisa saya melakukan jelaskan, hukum Bunda? Taurat itu di bawah kutuk. Yang tidak melakukan hukum Taurat, yang tidak setia melakukan itu terkutuk. Memang betul. Nah, masalahnya di Galatia 3:13 Yesus kan dikutuk. Apakah Yesus tidak pelaku hukum Taurat? Silakan jawab. ya ganti-gantian. Sekarang Tinora di Oke. dunia dulu, gantian Bang Berita Kemerah. Oke. Silakan. Kalau Bunda Nora tahu bahwa imam-imam pun dalam melakukan pekerjaan, mereka harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Ya, kenapa? Saya harus masuk ke situ. Karena Bunda Nora mengatakan mereka melakukan pekerjaan, kenapa terkutuk? Karena itu harus ada korban penghapus dosa. Karena sebagai manusia mereka tidak akan 100% dapat melakukan hukum Taurat. Sedangkan tuntutan hukum Taurat harus melakukan semuanya. Salahlah mereka bagi sekaliannya. Itu yang harus dilakukan dengan sempurna, tetapi tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Karena itu diperlukan namanya korban penghapus dosa. Imam-imam pun mendapat korban penghapus dosa sebelum mereka melakukan
keimamatan. Itu jawaban tentang Saya lari ke Yesus. Galati 3:13. Lari ke Yesus. Ya, ke Ya, Yesus. saya akan lari ke Yesus sekarang. Siap. Tentang kutuk Taurat. Di sini bunyinya gini, saya baca aja ayatnya ya. Duh, gelap juga ini. Bisa terjemahan lama ya, saya baca ya. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa tiap-tiap oleh yang tergantung pada kayu. Di sini dikatakan bahwa Kristus sudah menebus kita dan dengan menjadi suatu kutuk. Dibedakan antara jalan menjadi suatu kutuk dengan terkutuk. Pada saat dia menebus kita dan kutuk Taurat, dia menaklukkan kutuk Taurat itu ditaklukkan oleh Yesus. Bukti nyata apa? Dia katakan, hai maut di manakah sengatmu? Itulah kutuk yang sebenarnya. Hai maut Pertanyaan di saya manakah begini, Bang kemenanganmu? Itulah. Jangan terlalu panjang, Nah, ini kita ayat 13. Ayat 13. Menjadi kutuk bukankah itu terkutuk? Belum tentu, Bunda. Oke, Belum kalau tentu, menjadi karena dia monyet dia nggak monyet. Sebentar, menjadi monyet dia nggak monyet. Masa dihubungkan dengan monyet? Loh, loh, menjadi monyet dia monyet. Kalau menjadi kutuk berarti dia terkutuk. Gimana sih? Mungkin Bunda harus belajar tentang hal kontekstual cerita yang ada, Bunda. Janganlah kemana-mana. Tunjukkanlah kita dalam berpendidikan, Karena begini, Bunda. Dengan Kristus, kontekstual yang ada, itulah yang kita diskusikan. Oke, Bunda. jangan menjadi Orang moderator. yang Wah, nonton. mengambil alih. Ini tugas saya moderator, jangan kau yang menghakimi. Diam dulu. Kau hanya berargumentasi, jangan menjadi moderator. Kau malah ambil alih. Gini. Jadi saya tengahin karena saya masuk ini ada sirkular argumentum. Jadi mudah-mudahan beritakan jangan menjelaskan sesuatu yang kamu baca dari versi lain. Inilah kelemahanmu. Saya moderator di sini, saya paham kamu membaca menjelaskan dari TL. Itu menjelaskan dari TL. Dan kalau orang yang nggak tahu mungkin terjebak. Saya mendengarkan, Oke. saya menyimak gitu loh. Kalau memang penjelasanmu ternyata yang tertulis di TL itu nggak merubah, tapi kamu semangat menjelaskan seperti orang yang nggak tahu yang kau baca itu TL. Ngerti nggak maksudnya? Jangan kau kelabuhi orang-orang di sini. Kamu pakai TB, tapi cara bicaramu tetap mengarah menjelaskan melalui TL. Seperti orang yang nggak familiar. Saya beberapa kali ketemu sama kamu, ya. Jangan menjadi orang kelihatan hebat menjelaskan padahal yang kamu baca adalah versi lain. Nggak boleh seperti itu. Kita lanjut aja. Substansinya adalah tentang Yesus itu menjalankan hukum Taurat. Sementara Paulus mengajarkan tentang hukum Taurat itu tidak ada orang yang setia menjalankan hukum Taurat. Betul Kak Nora? Itu. Betul. Nah, saya menjadi moderator, saya menyimak. Jadi jangan kau alihkan, dasar kau memang. Oke, lanjut. Mudah-mudahan Ini saya lebih pakai hikmat. itu loh, Di TB saya pakai TB ini. Kamu Ya. pakai baca TB tapi kamu menjelaskannya TL. Saya jeli orangnya, jangan kau tipu saya. Oke, lanjut. Nah, jadi begini, yang melakukan Ya. pekerjaan hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Ya, saya Saya terima sudah karena buka. sudah tertulis, sebentar Bang. Saya terima karena sudah tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia. Yang tidak setia itu terkutuk. Saya terima. Tetapi yang dari nomor 10-nya awalnya udah diomongkan. Karena semua, dikatakan di sini semua orang yang melakukan pekerjaan. Bukan dikatakan yang tidak setia. Begini loh berita. Orang yang melakukan pekerjaan dengan yang tidak setia itu udah beda. Yang tidak setia berarti yang tidak melakukan. Sementara ini dikatakan orang yang melakukan. Contoh, dikatakan di dalam hukum Taurat yang pertama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Apakah saya menyembah suatu ilah lain di hadapan Tuhan saya? Tidak. Berarti saya mengerjakan hukum Taurat itu. Nah, kecuali saya menjadikan boneka saya ini Tuhan, sesembahan saya, berarti saya tidak setia melakukan hukum Taurat. Terkutuklah saya. Itu baru konteksnya di sini begitu. Makanya dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berarti melakukan. Tidak dikatakan di situ dia tidak melakukan. Dia hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Hari Sabat, dia beribadah hari Sabat, dia tidak menyembah ilah lain, dia tidak memakan B2, dia menghormati ayah ibunya, dia tidak membuat patung. Dia melakukan. Tapi yang tidak melakukan itu yang terkutuk. Nah, masalahnya dikatakan di Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung pada kayu salib itu kalian jadikan itu adalah Yesus. Nah, apakah mungkin Yesus terkutuk? Sementara dia mengatakan, sebelum dunia ini runtuh, 1 iota pun hukum Taurat tidak ada di tunaikannya. Nah, ini maksudnya. Ajaran Paulus ini bagaimana? Dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus mengajarkan melakukan hukum Taurat. Sementara Paulus menjadikan yang melakukan hukum Taurat itu di bawah kutuk. Dan tidak dibenarkan di hadapan Allah.
Itu maunya Bang Berita kan jelaskan. Kenapa bisa jadi kontradiksi dengan ajaran Yesus? Gitu loh Bang. Saya mengerti paham dari nomor 10. Yang melakukan hukum Oke. Taurat itu di bawah kutuk. Oke, dari nomor 10 itu Galatia 3 nomor 10 kan pakai sabda. Silakan dibuka, itu ada tafsir. Coba dibuka Matthew Henry. Ini di poin nomor 10 itu, coba diperhatikan ya. Jadi bukan membaca TL untuk menemukan jawabannya, saudaraku, beritakan. Kau ini pun. Ini aku bacakan. Kau udah ketahuan ini. Ini aku bacakan ya, makna dari menurut Matthew Henry. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lihat juga nomor 26. Syarat kehidupan menurut hukum Taurat bersifat sempurna, pribadi terus-menerus dan penuh ketaatan. Perintah diberikan adalah, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Atau siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Bagi setiap kegagalan dalam melakukan hal ini, hukum Taurat akan menjatuhkan kutukan, kecuali ketaatan kita bersifat menyeluruh. Ketaatan kita bersifat menyeluruh, itu poinnya. Sambil senantiasa melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat, dan kecuali hal yang dikerjakan terus-menerus tanpa pernah gagal dalam keadaan apapun. Maka itu akan terkena kutuk hukum Taurat. Kutukan itu berupa murka yang dinyatakan. Apa sih yang betul-betul? Bentar, di 13-nya. Argumen saya itu Kang Dito, itu argumen Udah, saya. jangan dulu, diam dulu. Biasakan menyimak. Betul. Ya, saya nyimak. Aku lagi Saya membaca, menyimak kok diam dulu supaya teman-teman yang lain ini menyimak. Kenapa kok nyaut-nyaut? Gantian, ada Oke, kesempatan nanti. Ada waktunya juga. Iya, saya lanjutkan dulu. Saya memberikan pemaparan buat teman-teman. Ada tafsir, catatan tafsiran. Itu Matthew Henry sering menjadi rujukan bagaimana memahami apa yang dikatakan di situ. Nah, di 13-nya, yakni melalui iman di dalam Kristus yang telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, betapa tidak lazimnya cara yang digunakan Kristus untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat, yakni dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Lihat, betapa tidak lazimnya cara yang digunakan Kristus untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat, yakni dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena dijadikan orang berdosa bagi kita. Ini Yesus dijadikan orang yang berdosa. Pemahaman ini orang Kristen pada nggak tahu. Di ruang diskusi ini, banyak orang Kristen yang gagal paham padahal sudah ada rujukannya. Yesus yang dibuat menjadi berdosa, padahal Yesus itu tidak berdosa. Yesus berdosa atau tidak? Silakan dilanjutkan, Ya. Bunda. Itu. Kalau Dari Yesus gantian tidak, saya itu gimana? jadi kalau Yesus tidak berdosa, siapa yang menjadikan dia berdosa? Itu menjadi kutuk dia sendiri yang menanggung. Itu Lihat. sudah dijelaskan juga itu. Nggak bisa bahasa Indonesia, Pak Guru. Yesus kutuk. Bunda Nora, Lanjut. Bunda Nora. Nah, Itu kan tadi yang dikatakan kutuk itu kan Yesus ya, Bun? Halo, selamat malam. Iya, Gantian. boleh ini nggak, Bun? Bisa menjelaskan gantian atau gimana Sebentar, ini? kebenaran. Udah, Bun, Bang. boleh Ya. boleh dibacain 1 Korintus 12 nomor 3 nggak, Bun? Itu kan yang dikatakan kutuk itu kan Mana? Yesus. 1 Korintus 12 nomor 3, Bun. 12. Ya, Bang Hendra, Bang Tidak. Hendra. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti ketika Paulus mengatakan Yesus terkutuk, dia ada Roh Kudus atau Roh Allah nggak, Bun? Beneran saya itu gimana ini? Terjemahan Ya, kau, Adit. Roh Kudus Betul. bisa diterjemahkan Halo, ya, Bang. selamat malam. Selamat malam. Boleh saya masuk? Bang Hendra, nanti Bang Hendra, kalau memang Bang Berita minta bantuan, silakan. Bang Hendra naik Tito, nanti. dia mempermasalahkan terjemahan saya. Yang lain lah, Bang. Tahu lah ini. Kau lah Berita. Suka-suka kau Enggak, terjemahan. maksudnya gantian saya ngomong atau gimana? Silakan. Udah. Saya nggak mempermasalahkan apa-apa kok. Saya nggak. Silakan konkret dulu Bang gitu. Gini, saya sudah menjelaskan tadi, saya sudah jelaskan kenapa dikatakan itu terkutuk karena